Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum mulai belajar, jangan lupa sarapan, lalu sholat duha. Nanti kalau sudah sholat duha, mengisi absen ya. Sholat duha, lalu jangan lupa cuci tangan, lalu ambil alat tulisnya, disiapkan alat tulisnya, lalu di play videonya ya. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Jadi ada apa saja? Hewan apa saja yang kemarin kita bahas? Banyak sekali, ada nyamuk, lalat, katak, kupu-kupu, lebah, dan lain-lain ya. Sekarang kita belajar tentang tumbuhan. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini kita belajar tentang pertumbuhan tanaman. Nah, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Terdapat beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu melalui biji, tunas, cangkok, dan stek. Perkembangbiakan dengan bagian tubuh tumbuhan atau tanpa melalui perkawinan disebut juga perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan dengan biji disebut perkembangbiakan dengan cara generatif. Jadi pertumbuhan perkembangbiakan tanaman itu ada dua, yaitu vegetatif dan generatif. Ini loh, vegetatif dan generatif. Kalau vegetatif yaitu tanpa melalui perkawinan, yaitu dengan bagian tubuh tumbuhan, seperti kayak kan ada tumbuhan yang ketika dipotong lalu ditaruh di tanah, maksudnya ditancapkan di tanah lalu disirami dan lain sebagainya, maka dia akan tumbuh. Nah, itu namanya secara vegetatif. Nah, kalau secara generatif yaitu dengan biji. Alat-alat perkembangbiakan generatif tumbuhan terdapat pada bunga. Nah, tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan yaitu benang sari dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan dan putik merupakan alat kelamin betina. Jadi bunga pada tumbuhan itu bukan cuma sebagai seumpama bunga mawar indah sekali cuma dilihat keindahannya saja, bukan, tapi dia juga punya fungsi, yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Nah, di dalam bunga tadi ada benang sari dan putik. Nah, benang sari ini merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Nah, sekarang kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan ya, bagian-bagian bunga. Kita lihat. Assalamualaikum adik-adik. Pernahkah kamu melihat lebah yang hinggap pada bunga? Apa ya tujuan lebah tersebut hinggap pada bunga? Adakah kaitan keberadaan lebah dengan perkembangbiakan pada tumbuhan? Yuk, kita bahas pada pembelajaran berikut ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Cara hewan dan tumbuhan atau makhluk hidup berkembang biak ada bermacam-macam. Tumbuhan berkembang biak untuk memperbanyak diri. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua cara, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Bunga terdiri atas beberapa bagian, yaitu tangkai bunga,
dasar bunga, kelopak, mahkota, bakal buah, bakal biji, benang sari. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Selanjutnya, putik. Putik terdiri atas tangkai putik dan kepala putik. Putik pada bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina pada tumbuhan, sedangkan benang sari berperan sebagai alat perkembangbiakan jantan pada tumbuhan. Apabila putik bercampur atau melekat dengan benang sari, maka terjadilah proses penyerbukan atau pembuahan. Proses inilah yang disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, diingat-ingat ya, jadi bagian-bagian bunga tadi ada apa saja. Yang paling bawah, yang biasanya kayunya itu loh. Nah, itu ada tangkai. Ini tangkai. Lalu dasar itu yang ini, yang di bawah apa namanya? Yang di bawah. Nah, lalu dasar itu yang ini dasar. Kelopak itu ini. Nah, ini namanya kelopak. Lalu mahkota itu diingat-ingat yang biasanya warna-warni. Nah, itu namanya mahkota. Yang kayak mawar ada yang warna merah, ada yang warna kuning dan lain sebagainya. Melati warna putih, ya bougainville itu warna apa ya, bougainville warna pink dan lain sebagainya itu. Terus, nah ini yang benang sari itu terdiri dari kepala sari, ini kepala sari dan tangkai sari. Ini loh panjang seret, ini namanya kepala sari. Lalu putih, nah ini ada kepala putih, lalu ada tangkai putih, lalu bakal biji, ini bakal biji dan bakal buah. Gitu ya, diinget-inget ya. Nah, sekarang kita belajar tentang video perkembangbiakan generatif. Halo teman, coba perhatikan bunga-bunga ini. Indah sekali bukan? Tunggu dulu, ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma.
Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, sudah ya, itu tadi perkembangbiakan generatif. Kalau enggak paham, bisa diulang lagi videonya ya, anak-anak, maksudnya diulang lagi. Nah, itu sama penjelasan yang ada di buku. Nah, ini tadi hanya mengulang penjelasan yang ada di buku, sama saja intinya. Nah, sekarang ada tugas. Ayo coba dilihat buku LKS tematik halaman 73, Darmawi 1. Ini dikerjakan bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan, gimana caranya, tadi ada dua, apa dan apa, perbedaannya apa. Nah, itu ditulis di LKS. Nah, sekarang mozaik. Ada yang tahu mozaik itu apa sih? Mozaik. Nah, ini gambarnya apa ya? Nah, ini ada gambar bunga, ada bola, ada kura-kura, ada burung, terus bunga, mangga, dan nanas. Mozaik merupakan gambar atau lukisan yang dibuat menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dan ditempel pada media datar dengan lem. Nah, berbagai kepingan itu bisa terbuat dari berbagai bahan seperti keramik, kaca, biji-biji, daun, ataupun kayu. Sementara alat yang digunakan adalah kertas, pensil, dan lem. Cara membuat seni mozaik diawali dengan menggambar pola yang diinginkan di atas kertas. Setelah menggambar pola, lalu pola diberi lem dan ditempelkan bahan mozaik sesuai kreasi. Jadi sebelumnya pertama kali kita harus menyiapkan bahannya dan alatnya. Alatnya apa? Ada kertas gambar, ada pensil dan lem. Lalu bahan-bahannya seperti zaman mau apa? Ini ada kacang hijau. Nah, ini ada kayak biji lamtoro itu dan lain sebagainya. Ada yang benar-benar daun, ini daun, ada yang pelepah daun pisang yang sudah kering itu. Nah, setelah sudah terkumpul semuanya, sampai menggambar polanya digambar seumpama saya ingin membuat sapi. Nah, saya bikin gambar sapi, lalu saya beri lem, lalu saya tempel bahan mozaiknya tadi. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang perkalian, sekarang kita belajar tentang pembagian. Ibu memiliki 18 bibit tanaman. Ibu membagikannya kepada 3 tetangga. Berapa bibit tanaman yang diterima setiap orang? Nah, gimana? 18 bibit tanaman dibagikan kepada 3 tetangga. Berarti 18 dibagi 3. 18 dikurangi 3 sama dengan berapa? 15. 15 dikurangi 3, 12. 12 dikurangi 3, 9. 9 dikurangi 3, 6. 6 dikurangi 3, 3. 3 dikurangi 3, 0. Maka sama artinya dengan 16 dibagi 3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 6. Sama kayak seumpama ini 15 dibagi 3 seumpama. Nah, 15 dikurangi 3 berapa? 12. 12 dikurangi 3, 9. 9 dikurangi 3, 6. 6 dikurangi 3, 3. 3 dikurangi 3, 0. Nah, terus dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 15 dibagi 3 sama dengan
5. Lah ini tadi yang 18 dibagi 3 berarti satu orang tetangga dapat 6 bibit ya. Kita lihat 1 2 3 4 5 6, betul. 6 ditambah 6 12, 12 ditambah 6 18, pas berarti ya. Nah sekarang yang lebih susah. Nah 924 dibagi 7 sama dengan, gimana penyelesaiannya? Nah ini yang ada di buku LKS. 924 dibagi 7, 900 dibagi 7, susah ya mungkin ya, nolnya ditutup dulu. 9 dibagi 7 berapa? 1, lalu nolnya ditulis 2 di sini. 100 dikali 7 berapa? 700. Terus langsung dikurangi kan, 4-nya turun, 2-nya turun. 9 dikurangi 7 berapa? 2. 224 dibagi 7 berapa? Ini ya betul sekali 30. Karena 30 dikali 7 sama dengan 210. Berarti sisa 4 turun, 2 dikurangi 1 14 dibagi 7 sama dengan 2 dikali 7 sama dengan 14, dikurangi hasilnya sudah 0, sudah kosong, sudah tidak bisa dibagi lagi ya ini. Berarti itu sini ditambah 100 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 132. Begitu, sudah paham? Diulangi lagi ya, saya ulangi sekali lagi. 924 dibagi 7, ini namanya pembagian dihitung dengan porogapit ya. Nah 924 dibagi 7, 900 dibagi 7 berapa hasilnya? Ditutup dulu nolnya biar gampang. 9 dibagi 7 hasilnya 1, lalu nolnya dikeluarkan lagi, ditulis 2. 100 dikali 7 sama dengan 700, lalu dikurangi 924 dikurangi 700, 4 turun, 2 turun, 9 dikurangi 7 2. 224 dibagi 7 berapa? Hasilnya 30, karena 30 dikali 7 sama dengan 210. Lalu dikurangi 4-nya turun, 2 dikurangi 1 1, 2 dikurangi 2 kosong, nggak usah ditulis, berarti tinggal 14. 14 dibagi 7 hasilnya 2 dikali 7 14, dikurangi 0, berarti sudah tidak bisa dibagi. 100 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 132. Nah sudah, sekarang ada tugas halaman 75, dibuka. Nah sekarang perkembangbiakan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembangbiak dengan biji. Pada pertumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan biji atau buah. Biji merupakan bagian dan struktur yang sangat efisien untuk perkembangbiakan pada tumbuhan, khususnya spermatopita atau tumbuhan berbiji. Jadi tumbuhan berbiji itu disebut juga spermatopita. Nah, kenapa biji merupakan sangat efisien ya? Karena biji itu untuk memperbanyak keturunan atau spesies dalam mempertahankan kelangsungan hidup generasinya. Maksudnya gimana sih biji kok bisa membuat itu memperbanyak keturunan, padahal biasanya kayak biji apa gitu dibuang ya kan. Nah karena biji itu nanti ketika ditanam dia akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Jadi seumpama ada buah kacang hijau, aku punya 10 biji kacang hijau, aku tanam semua. Nah ini akan jadi 10 padahal tadi. Nah dari 10 tadi ini nanti setelah sudah tumbuh dan berbiji lagi, maka dia ketika ditanam maka akan menghasilkan lebih banyak lagi. Nah itu makanya biji itu bisa memperbanyak keturunan. Biji berasal dari bakal biji yang berkembang setelah mengalami pembuahan.
Jadi bakal biji itu mengalami pembuahan lalu berkembang menjadi biji. Biji merupakan salah satu organ aksesori atau organ perhiasan pada tumbuhan berbiji atau spermatobita. Nah, jadi selain fungsinya selain untuk memperbanyak keturunan, dia juga bisa memperindah tampilan sebuah tumbuhan. Setelah terjadi pembuahan, bakal buah berkembang menjadi buah dan bakal biji menjadi biji. Tadi kita lihat struktur bunga ada kan, bakal buah dan bakal biji. Nah, itu memang sendiri-sendiri. Bagi tumbuhan spermatobita atau tumbuhan berbiji, biji merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Pada biji terdapat biji-biji yang terdiri atas kulit biji, tali pusar, inti biji, dan kecambah. Nah, ini kulit biji, ini inti yang dalam ini, lalu tali pusar. Nah, sekarang ada tugas halaman 76 dan 77 ya, Romawi 1 dan 2 ya, itu dikerjakan. Temukan kata atau istilah yang istilah khusus, jadi kayak tadi spermatobita dan lain-lain, itu ditulis di situ. Nah, lalu dibuka buku LKS-nya ya, halaman 77, melakukan gerakan melompat. Ciri gerak melompat adalah menggunakan kaki sebagai tolakan. Apakah kamu pernah mendengar cabang olahraga lompat jauh? Berapa kaki untuk melakukan tolakan? Jawabannya adalah 1, yaitu kaki yang terkuat. Nah, permainan apa sih yang membuat kalian bermain loncat-loncatan? Apa? Iya, betul sekali. Permainan lompat tali. Nah, permainan lompat tali itu kan berkelompok ya, ada 3 orang, ada 4 orang. Nah, itu berarti melatih untuk kita bekerja sama. Nah, sekarang ada tugas halaman 78, dikerjakan, cuma memberi centang itu ya. Yes, diingat-ingat. Hari ini tugasnya apa saja tadi? Iya, yang tadi bab tentang buah, nah itu ada tugas, lalu pembagian, lalu tentang biji, dan sekarang tentang kerjasama ini dikerjakan. Nah, semoga alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya Bu Fia mohon maaf. Jangan lupa nanti tugasnya dikirim ke WA-nya Bu Fia ya. Sama jangan lupa untuk sholat duha dan absen sholat duha, karena tetap Bu Fia pantau setiap hari. Baiklah, kurang lebihnya Bu Fia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.